Terima kasih buat Authenticity, buat Class Mile, buat Cluster Palembang, Galis Cafe, Dewan Kesenian Palembang, Palembang Movie Club, Short Film, Asosiasi Dokumentaris Nusantara Korda Palembang, dan juga Mumutama Production yang sudah menyelenggarakan dan menggagas acara malam ini. Nah, masih ada lanjutan, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi sekali lagi kita masih ada hiburan sejenak ya, agak sedikit dekompresi ya, karena filmnya tadi mungkin cukup menyiksa ya, denyut-denyut sel otak kita untuk bisa kita beri tepuk tangan lagi untuk Zia Band. Udah nonton filmnya ya, jadi kita spesial promosi di bawah. Nah, pertanyaan pertama nih buat Mbak Modi, saya bukan kayak intel kayak profiling gitu ya istilahnya. Tapi setahu saya ketika awal Mbak sempat studi di luar negeri ya. Nah, itu malah mendalami sastra kalau saya nggak salah ya. Betul. Nah, yang pertama kali momentum kok mau malah terjun ke dunia sinema itu pematik atau triggernya kayak gimana? Jadi waktu itu sebenarnya memang aku selain suka membaca dan Richard senang membaca. Yeah. Dan tapi juga suka nonton film. Tapi memang waktu itu sempat tercetus pengen sekolah di IKJ, tapi di foto orang tua nggak boleh. Oh iya, pada waktu itu anak muda IKJ masih apa? Mau jadi apa kamu? Ya, dan akhirnya waktu itu akhirnya saya ngambil sastra. Akhirnya kompromi kita semuanya dan saya ngambil sastra. Dan pada saat di tahun terakhir saya itu teman-teman ngajakin teman-teman mahasiswa Indonesia yang ada di Australia waktu itu, mereka kan emang hubungannya cukup erat ya. Ada perhimpunannya juga ya. Hubungannya cukup erat. Jadinya pada saat itu mereka emang senang bikin acara band, bikin acara seperti ini buat mahasiswa Indonesia, dan ada yang membuat film Indonesia di sana buat mahasiswa Indonesia di sana. Itu aku terlibat. Jadi di situ sih itu pemicunya aku terlibat di satu film. Dan film apa tuh Mbak? ada film bareng teman-teman gitu, kalau apa namanya macam-macamnya sempat ada dua kali lah kita terlibat. Dan dari pada saat itu aku merasa, dan itu aku udah tahun terakhir ke sastra tuh merasanya ada kurang tinggi ya itu juga aku pakai tripod kayak ada yang Greget ada sebetulnya yang bisa diaplikasikan ke media lain. iya, kayak rasanya tuh kayak emang belum di situ gitu. Maksudnya aku senang menulis, sampai sekarang aku senang menulis, dan sampai sekarang juga senang nulis skenario. Ya, tapi menulis novel itu ternyata bukan sesuatu yang aku senang gitu. Jadinya waktu itu ketika mendapatkan pekerjaan di, maksudnya melihat kerjaan kalau bareng teman-teman, aku melihat bentuk lain dari penulisan sih, bisa menulis dengan visual. Jadi dari situ akhirnya aku memutuskan untuk lanjut Untuk ambil lanjutan studi di film ya. Oke. Nah, berbicara ini menarik filmnya karena kebetulan ada beberapa teman saya juga yang terlibat. Itu ada teman saya Anggun Priambodo, itu Ian ya, itu teman Maya ketika masih di Jakarta, si Kasli dan juga Yudi Armani, itu adalah mereka, saya tahu mereka sudah bikin Rocket Rain dulu, itu kebetulan teman saya juga gitu ya. Dan yang menarik dari sini adalah sebenarnya kalau saya sempat baca di beberapa publikasi dan juga beberapa interview, ceritanya ini muncul dari seorang Gali Nugroho sebenarnya. Seorang Gali Nugroho. Nah, bisa cerita kenapa kok mau mengangkat cerita ini? Apa yang menjadi trigger kemudian wah ini kayaknya seru nih buat diangkat ke film ini? Itu kenapa dulu tuh? Jadi waktu itu memang sebenarnya waktu itu tahun 2014 aku lagi ngejuri FHI sama Mas Garin. Penjurian FHI itu sistemnya sekarang kan memang jurinya ada banyak gitu. Oh, panel aja ya? Semacam panel gitu, kita akan voting. Jadi mereka biasanya ada semacam screening di bioskop, terus kita juri datang gitu. Banyak jurinya satu bioskop ketemu. Jadi nggak janjian, aku sama Mas Garin pada saat itu ketemu random gitu, karena pemutarannya ada beberapa kali. Jadi kita nggak tahu juga buat brainstorm nih, aku ada ide nih, nggak kayak lagi pitching idea gitu. Nah, jadi tiba-tiba benar-benar kita tiba-tiba ketemu nggak sengaja. Apa Mas Garin apa kabar gitu? Oh iya Muli, kita bikin film baru yuk. Dia langsung tiba-tiba nyerocos soal filmnya, soal Marlina ini gitu, cerita premis dasarnya tentang seorang perempuan yang rumahnya didatangi oleh segerombolan penjahat, lalu dia diperkosa dan dia memenggal kepala
pemerkosanya dan membawa si kepala pemerkosanya ke kantor polisi. Premis dasar itu tiba-tiba diceritain sama aku, ini benar-benar out of nowhere, benar-benar apa ya tiba-tiba gitu. Kejadian yang memang pernah terjadi di Sumba. Based on true events ataupun semacam apa? Kalau menurut Mas Garin, dia pada saat itu memang kan Mas Garin kalau seandainya tahu sebelum-sebelumnya dia pernah punya beberapa film yang bersetting ada di Sumba. Dan di masa itu dia pernah, katanya dia pernah sedang lagi makan di sebuah pasar gitu, dan di pasar itu dia melihat seorang laki-laki memegang kepala laki-laki lain gitu. Dia membawa kepalanya itu ke keliling pasar tersebut. Dia ceritanya begitu. Itu dari ceritanya dia. Dari ceritanya itu dia kembangkan menjadi cerita perempuan itu yang akhirnya yang diceritain ke saya, dan saya pada saat itu kan kaget ya, nggak expect gitu, maksudnya tiba-tiba nenteng kepala cerita Mas Garin gitu, senior gitu nawarin senior gitu kan, nawarin cerita gitu. Dan di situ aku ya akhirnya aku yang cuman oke ya Mas Garin boleh tolong, aku mau aku tertarik gitu. Dan ketika follow up aku ceritain ceritanya ini ke Mas Rama, produser aku. Pas aku ceritain, pas Rama baca, kirimin sama Mas Garin, hari berikutnya si produser itu langsung suka malah. Oke nih gitu. Dan akhirnya ya bermulai dari situ sih. Jadi sebenarnya aku awalnya agak ragu karena filmku sebelumnya itu kan selalu ide dariku, terus gue tulis sendiri, terus gue kembangin sendiri gitu. Ini kan proses yang amat sangat berbeda ya gitu. Karena biasanya kalau muncul dari sendiri itu kita lebih mengelaborasinya lebih gampang gitu ya. Iya dan ini kan rasanya kayak masih ceritanya orang lain, dan gimana caranya membuat cerita itu jadi cerita saya sendiri gitu. Jadinya waktu itu butuh proses yang cukup berbeda dari kawan-kawan. Oke. Ini sebagai saya sebenarnya males ya pakai terminologi sutradara perempuan, itu sebenarnya terminologi sutradara aja gitu ya. Tapi terima kasih. Benar istilahnya, tapi kalau saya ngelihat ada cerita ini secara estetika luar biasa. Fotografinya menarik, terutama kayak lanskap yang ada di sana itu satu frame itu bisa kuat sekali, adegan pipis, adegan truk berjalan, isinya itu tapi di balik estetika itu kalau kita sedikit bawang ya, kita kelupas di dalam tuh ada di balik kesederhanaan cerita ini ada hal yang lebih mendalam gitu. Terutama mungkin kental sekali dari perspektif ke Mbak Moli sebagai perempuan. Dalam hari ini kita tahu di Indonesia rape culture itu banyak dilanggengkan gitu ya. Kita ngelihat di luar orang datang melapor malah ditanyain, malah merasa terintimidasi dengan polisinya. Ada niat, memang ada impuls tertentu nggak kemudian untuk kemudian wah ini sangat mewakili keperempuan dari Mbak Moli dan juga dinamika yang dihadapi perempuan di Indonesia, terutama yang kayak di sini ya, yang bagaimana aparatur menyikapi itu. Apakah memang ada trigger tertentu juga dari situ? Itu pasti ya, maksudnya kembali lagi kan cerita dari Mas Garin begitu, tapi ketika itu dikedepankan ke saya sebagai pembuatnya, akhirnya ketika mengembangkan isu ini, cerita ini, aku ingin membuat itu ingin memperlakukan isu ini dengan sepatutnya gitu istilahnya. Dalam sebuah film ya, which is itu nggak mudah karena durasi, pasti ada durasi, ada gimana menyampaikannya dengan simple, dengan sederhana, tapi bisa mempunyai esensi tersebut. Jadi waktu itu aku banyak nonton semacam kayak apa sih, kalau di YouTube tuh suka ada pengadilan gitu. Oh ya, gimana kayak proses peradilan? Iya, proses peradilan dari beberapa. Dan masalahnya kalau di Indonesia ini kita agak masalahnya kan dilaporin aja kadang enggak ya. Jadinya jadi catatan kasus tersebut juga nggak banyak gitu, istilahnya nggak terbuka. Jadi akhirnya aku waktu itu banyak cari yang ada di media-media umum lah gitu, istilahnya gimana sih kurang lebih. Salah satunya sih yang pengen aku tunjukin ya di adegan di kantor polisi itu gitu, istilahnya esensi maksudnya maksud sebenarnya kan di kantor polisi manapun kan nggak ada ya meja pingpong gitu, tapi aku pengen nunjukin esensi itu sih yang sebenarnya detail-detail kecil seperti itu yang pengen banget aku tunjukin. Maksudnya ya pemerkosaan dan perilaku kriminal yang ada di sini, isu dari rape itu sendiri, the rape culture itself itu juga menurut aku itu adalah tema-tema besarnya gitu. Cuman justru aku waktu itu pengen banget menggali yang detail-detail kecil seperti ini gitu, karena
detail-detail kecil seperti ini yang menurut aku membuat tema ini, maksudnya membuat rape culture ini menjadi apa ya istilahnya yang menjadi parah gitu, menjadi sulit gitu, karena hal kecil seperti kayak tadi gitu, maksudnya ada si polisinya ngomong gitu. Gampang itu ternyata. 547. Kalau dia tua dan kurus, kenapa kau biarkan dia berperkosa kau? Padahal kita nggak tahu. Itu kan, kalimat yang menurut aku benar. sering banget dilontarkan sama semua orang. Bahkan temanku kadang-kadang Lawan dong, kayak gitu. Padahal ada efek iya, shock gitu kan. ada teman aku yang pernah bilang ya bisa ceweknya juga pakai baju seksi-seksi gitu sih kalau nggak kelas. Itu maksudnya itu hal menurut aku yang itu kita pasti pernah dengar kan? Pasti pernah dengar kan itu orang. Bahkan di berita aja tuh sering ada loh. Di berita berita formil tuh kata-kata tuh sering ada gitu. Ini perempuan ini tapi memakai rok, maksudnya nggak penting banget kan ada detail itu, memakai rok pendek ke acara tersebut. Menurut ya itu menurut aku mendeskripsikan dari itu perspektif perempuannya ya. Itu yang pengen aku highlight banget yang ada di Kalau film. bahasa besarnya ini istilahnya masih ada apa ya, di bawah payung patriarki lah gitu ya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir buat Mbak Olet, kita juga kasih kesempatan. Saya baca satu review, jujur ya. Saya senang film gitu ya, saya senang film. Terutama waktu kecil saya tumbuh nonton film cowboy, Pak. Dan saya suka banget film-film cowboy yang dibikin orang-orang Italia. Spaghetti western movie. Ya, itu sampai tahun 60-an sampai 70-an kemudian hilang sendiri ya kan. Dan itu menarik kayak Fistful of Dollars kayak gitu-gitu. Nah, ketika nonton film ini, terutama dari soundtrack yang dibikin musiknya ada jadi itu cowboy banget gitu. Jadi ketika ini kalau saya lihat ini kalau settingnya diubah ini western banget nih gitu. Dan kemudian ketika baca ada satu reviewer yang bahas itu, bahkan menyebut film ini sebagai satay western gitu karena referensi makanan di Italia spaghetti, ketika di Indonesia satay western gitu. Nah jelas sebagai seorang seniman gitu ya, ketika kita pasti punya ini injakan saya untuk berkarya. Nah gimana sih Mbak Molly ini ketika karya itu dipresentasikan ke publik, jelas publik punya beragam opini akan memaknai film ini. Nah termasuk pro dan kontra pastinya, kritikus musik, film lah istilahnya kayak gitu. Gimana sih Mbak Molly menghadapi itu gitu ya? Karena mungkin di antara teman-teman kita juga aja malah jadi kayak overkritikal apa kayak gimana, itu kayak gimana tuh ngadepin segala macam. Semua orang punya konteksnya masing-masingnya ketika baik audiens umum maupun kritikus, mereka punya konteksnya masing-masing ketika mereka menonton film ini gitu. Termasuk mereka kadang-kadang bisa sesimpel mereka lagi ngantuk nontonnya atau jadi saya jujur kurang gimana ya istilahnya, bukannya saya kalau kritik itu jujur saya selalu baca. Tapi memang saya nggak mencoba, saya mengambil itu sebagai masukan yang abstrak sih. Jadi misalnya ada orang bilang namanya lama banget ya gitu. Alurnya lambat banget atau misalnya Mas Timothy kecantikan aja jadi perempuan juga gitu, atau misalnya apa ya, atau itu nggak ada Reza Radian loh di sini, udah lebih bagus banget atau misalnya komentar seperti itu mungkin seperti genre tadi. Jujur kalau secara lokal, kritikus lokal kayaknya memang, kalau kritikus luar memang mengembrace konsep itu gitu, karena memang konsep itu yang memang aku kedepankan di filmnya gitu. Itu vigilante, kayak gitu ya, orang yang mengambil masalah di tangannya sendiri diselesain gitu. Sehingga konsep yang mungkin di luar kebiasaan, udah dari Indonesia, dan spesifik soal perempuan juga, gitu, westernnya perempuan, tapi disajikan di palet yang sangat familiar buat audiens internasional gitu istilahnya. Dan pada intinya ini adalah cerita fiksional ya. Dan pada intinya ini adalah cerita fiksional. Jadinya aku dengan segala maksud dan ininya apa ya istilah aku membaca. Jadi aku membaca kritikan itu juga dengan konteksku sendiri. Kadang-kadang aku dengerin, kadang-kadang kalau menurut aku make sense, menurut aku ya oke gitu. Tapi aku benar-benar nggak masuk gitu, nggak yang sebel, nggak yang marah. Aku udah ngerasa, bahkan jarang sekali aku balas karena yaudah aku udah melakukan yang I do my part dengan membuat film ini. Oke. Nah sekarang kita dari tepuk tangan dulu buat Mbak Molly. Terima kasih. Luar biasa nih, semoga menjadi inspirasi. Nah sekarang kita nanya lemparan selanjutnya nih kepada movie entusiasnya nih ya. Nah ini buat Mas Ferdi nih ya. Ini akademisi ngajar, wah ini malah bisa mengulik lebih dalam ya. Beliau ini mata kuliah gender nih Pak.
Terus Tito juga aktif bergiat di komunitas Palembang Movie Club yang sudah berapa kali ngadain screening ya. Kayak film waktu itu yang tentang Biji Tukul yang kita nonton bareng di bioskop ya, Tan Malaka dan beberapa film-film lain yang selalu terlibat juga. Nah, kalau di Mas Ferdi sendiri, pandangan umum akan ketika menyimak dan menonton film ini secara personal itu kayak gimana? Kalau secara personal ya apa ya, yang nggak bisa dilepasin dari ini ya, dari keseharian saya sebagai pengajar gitu. Dalam artian saya pasti akan selalu mengaitkan film yang saya tonton dengan apa yang sudah saya pelajari. Dan jujur film ini itu sangat membantu saya terutama dalam menjelaskan ke mahasiswa tentang bagaimana budaya patriarki itu hidup di masyarakat kita gitu. Setahun sebelum film ini ada kayaknya, ya setahun, kurang lebih setahun, sekitar ratusan kilometer dari kota kita ini itu terjadi sebuah kasus pemerkosaan di mana anak perempuan umur 14 tahun bernama Yuyun baru pulang dari sekolah sehabis mempersiapkan diri untuk upacara di hari Senin lalu diperkosa oleh 14 orang. Nah, film ini kira-kira mengingatkan saya pada tragedi itu gitu, kurang lebih. Dan saya cukup miris ketika kemudian diskusi yang mulai dari masyarakat, sama seperti Mbak Moli tadi, ketika orang membahas tentang tragedi Yuyun, yang mereka perhatikan pertama kali adalah jangan-jangan dia adalah perempuan yang suka secara istri menggoda laki-laki. Pakaiannya bagaimana? Nah, ini kemudian tentu sebagai orang yang yang sudah mencoba untuk memiliki gender equality awareness gitu, saya kemudian berpikir gimana cara menjelaskan pada orang-orang ini dengan cara yang sangat smooth dan gampang. Nah, film ini membantu saya untuk itu. Limpahan simbol yang ada di film ini itu membuat saya untuk gampang sekali memperlihatkan pada mahasiswa bahwa pemerkosaan ya, masalah gender yang kita pelajari hari ini itu bukanlah persoalan yang yang sebenarnya sangat luar biasa, bukan yang sulit untuk dipahami. Misalkan patriarki dan feminis, saya bilang itu adalah mindset gitu. Nah, di film ini saya nggak tahu Mbak Moli menyadari atau tidak, ketika kepala itu dipenggal itu seolah-olah menghadirkan pada kita bahwa kalau kamu mau menghabisi budaya patriarki, kepalamu yang harus diubah, kepalamu yang harus dihabisi gitu. Bukan cara kita berpakaian, bukan cara kita berpakaian, semua itu ada di kepala kita gitu. Nah, itu yang paling menarik bagi saya, dan banyak limpahan simbol lain seperti misalkan tadi adegan polisi itu juga menarik. Saya dengan sangat gampang bilang ke mahasiswa bahwa kalau kalian pengen lihat bagaimana birokrasi serta aparat kita, bagaimana mereka benar-benar tidak sangat jarang yang memiliki gender awareness tadi. Ataupun pemahaman akan humaniora lah secara luas ya. Kenapa banyak orang tidak mau melaporkan perkosaan ke polisi? Ya karena itu yang percuma. Karena sampai sana yang kita malah merasa terintimidasi banget. Betul. Bahkan beberapa kasus yang saya baca itu adalah mereka ditanya, loh, ada nggak celana dalam bekas spermanya? Loh, emang orang sempat sangat parah dan sesuatu yang kemudian jadi PR besar hari ini. Saya beberapa waktu lalu ketika Komnas Perempuan mengeluarkan data, dan yang miris adalah Palembang, Sumatera Selatan itu adalah provinsi dengan kasus kejahatan gender paling tinggi di Sumatera. Artinya semakin relevan untuk melihat film ini lebih jauh gitu, bahwa kita hari ini itu hidup dalam sebuah budaya patriarki yang dan hidup dengan sangat smooth. Perempuan mungkin nggak sadar ketika dirayu oleh laki-laki, kamu adalah keindahan yang harus dijaga. Maka sebenarnya dia sedang didomestifikasi dan kemudian dilarang untuk melakukan banyak hal, dan kemudian terjadilah relasi kuasa yang timpang sehingga laki-laki kemudian banyak melakukan tindakan-tindakan tanpa ada konsensus. Nah, dari sini kita bisa melihat misalnya perkosaan dianggap sebagai kepemilikan ya. Makanya dan dari sana kita bisa melihat bahwa perkosaan itu bukan urusan pakaian, tapi itu urusan bagaimana laki-laki itu kemudian melihat perempuan itu adalah subordinasinya di bawah, berada posisi di bawah dia dan kemudian layak untuk diapa-apain gitu. Kenapa catcalling itu penting untuk dihabisi gitu? Ya solusinya adalah karena tapi jangan sampai ke kriminal, perempuan mengalami catcalling ketika ada kriminal. Assalamualaikum. Saya rasa sangat jarang ketika datang dengan bapaknya, dengan kakaknya, atau dengan pacarnya jarang mengalami catcalling. Tapi kalau sendirian itu sangat sering. Itu menandakan bahwa perempuan itu
memang baru utuh ketika ada laki-laki di sebelah. Dan ini menjelaskan bahwa memang ada keseimbangan relasi kuasa antara laki-laki. Iya, ya, emang telah akademisi ya, crazy. Ngerti nggak? Silakan, zaman sekarang gampang, tinggal buka Google ya, bisa cari patriarki. Nah, dicari ya. Nah, itu tadi secara catcalling. Catcalling itu bukan pus, menggoda ya. Dek, nak mana dek? Anterin dah. Nah, tanpa kita sadarin tuh. Nah, itu tadi secara setelah akademik dan juga pandangan secara sosial. Nah, kalau ngelihat secara estetikanya nih. Nah, ini justru yang ini ya, yang saya bukan mengkritik Mbak Molly, tapi bukan mengkritik, tapi nggak apa-apa ini forum anehnya film ini itu ketika diapresiasi oleh orang, yang mereka lihat justru adalah bagaimana indahnya alam Sumba. Oh iya. Itu yang kemudian langsung feeling good. Langsung yang Traveloka dan buka tiket murah gitu. Silakan, lagi murah banget sekarang ya. Nah, itu kayak Jepang juga murah banget. Cukup yang disayangkan akhirnya apa ya, kalau dalam pandangan gender ekofeminis misalkan ya, akhirnya film ini di satu sisi akibat eksotisme Sumba yang ini ya, yang cukup berlimpah di dalam film ini, itu membuat orang-orang ya dalam bahasa ekofeminisme ini memperkosa tanah Sumba sendiri. Dan saya nggak tahu hari ini bagaimana kemudian, apakah akan datang banyak investor ke sana, bagaimana, saya tidak tahu. Udah banyak Pak. Udah banyak. Dari saya syutingnya udah banyak. Tapi agak bingung juga ya Ini sekarang. seperti film 5 cm lah. Oh, oke. Bagaimana kemudian gunung hari ini tuh diperkosa habis-habisan. Ya, sampah ditinggalin ya. Makanya, nah itu sisi lain yang saya lihat. Ya itu saya rasa ya Mbak Molly jelas, saya sebagai sutradara pun juga ingin menghadirkan estetika yang baik. Tapi sayangnya apresiasi dari kita itu ya hanya sebatas mengapresiasi bagaimana saya kemudian bisa menjejakkan kaki di sana dan ikut merasakan eksotisme ini. Ini sama seperti berpikiran kolonial ketika pertama kali datang ke Indonesia gitu. Itu sangat ditanyakan dari apresiasi penonton yang saya lihat ketika film ini muncul. Ya, kalian ngerasa gitu nggak? Nah, nanti ya, simpan dulu ya. Oke, nah kemudian sekarang saya mau ngelempar ke Mas Kris nih, sebagai pelaku juga ya. Dia ini adalah pembuat film, video klip musik, dan juga ketua komite film Dewan Kesenian Palembang. Nah, ini organisator, pelaku juga, ini agak rumit juga kerjaannya, antara ngadmin dan ngedit gitu ya. Nah, kalau dari Mas Kris sendiri, kalau ngelihat film ini secara keseluruhan, secara personal, sama terutama setelah saya lihat proyek terakhir dengan Hutan Tropis yang bikin di Dempo gitu ya, ada message juga di dalam video musiknya tentang awareness akan lingkungan hidup, tapi juga disajikan dalam bentuk sinematografi yang juga cukup baik. Nah, ketika ngelihat film ini kayak gimana? Ini bioskop ya. Mungkin yang terbersit pertama kali ketika lihat film ini ya, kalau saya memang nggak seperti yang Ferdi ya. Oh ya, bener, nggak apa-apa, memang kalau sama mending gak usah ngobrol. Oke, silakan. Saya lebih teknis aja sih. Oke. Jadi film ini which is cukup bagus banget ya, dari segi scenografinya, fotografi, angle dan lain-lain. Karena landscape-nya keren-keren banget. Dan ini pemilihan timingnya mungkin Pak ya. Jadi waktu produksinya memang benar-benar dipikirin sepertinya ya. Memang kita masak untuk syuting di musim kemarin. Di bulan Cahayanya alaminya oke ya. Ya, itu salah satu ambience light yang benar-benar natural. Mungkin itu Sumba itu bisa film Palembang ini bisa dijadikan referensi ya, ketika teman-teman di Palembang ini ingin membuat suatu film yang menampilkan landscape yang bagus seperti ini ya, itu kita bisa belajar dari film ini gitu ya. Film ini Palembang kan Sumatera Selatan kan cukup banyak juga nih. Sumatera secara keseluruhan lah. Secara keseluruhan kan wisata alamnya juga banyak ya, seperti Alam kita tahu, Danau Rangau dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa mencoba kreativitas baru, ya. Coba mengeksplor. Jadi jangan cuma produksi di Palembang. Jadi suatu saat urban lagi pemandangannya. Iya benar. Jadi kalau aku lihat ya di komunitas film di Palembang ini masih jarang sih ya. Jadi kita syutingnya menampilkan eksotisme indah alam gitu dan lain-lain. Kita bisa contohnya dari filmnya Marlina. Oke, selain itu mungkin ada pandangan lain. Dia kan dari setnya, latar, set estetika, yang lainnya. Kalau dari sudut pandang ceritanya sendiri mungkin alurnya gitu. Karena orang
Kalau kita kayak ini banyak yang Bang Oli bilang sih, banyak sekali yang respon ya. Wah, fokus ke estetika tapi aduh bikin ngantuk ya lambannya. Biasanya kayak gimana? Kalau ngeliat dari alur cerita itu kayak gimana? 2 hari gitu hilang. Kalau aku lihat dari alur cerita memang agak lambat ya. Jadi penonton yang benar-benar pengen nonton film ini nih, itu yang mungkin dapat poinnya. Tapi yang cuma penasaran nih, apa sih Marina nih? Nah. Dia ekspresi Pakai meja flanel ya. 2014. Silakan namanya, kalau terlibat di organisasi apa atau apa silakan di terima kasih semuanya. Perkenalkan nama saya Gibran Aldo. Saya hanya penonton biasa, tidak dari organisasi lain. Yang saya tanyakan mengenai endingnya tadi, Pak. Jadi kalau menyangkut tentang pesan film, bahwasanya ini kan sudah menyangkut psikologis nih, Pak ya. Saya menanyakan kenapa endingnya seperti itu. Misal kalau orang biasanya sudah melakukan pembunuhan, sudah melaporkan, tapi dia dibiarkan seperti itu ya. Nah kalau endingnya seperti itu, bahwasanya ini menyampaikan pesan yang agak sedikit perspektifnya agak sedikit agak sedikit menyimpang ya. Karena pembicaraan itu ada 3 seperti yang saya ketahui, Pak. Yang pertama, kalau pembicaraan dia kuat, dia akan membicarakan ide yang kuat. Tapi kalau dia pemikirannya biasa saja, dia akan melihat kejadian-kejadian apa yang ada di film itu. Contohnya ketika dia memenggal kepala, atau dia membunuh, atau dia apa. Nah, yang bahayanya ini, kita ambil contohnya kemarin ini seperti kasus. Nah, kenapa endingnya seperti itu, Mbak? Apakah Mbak tidak memikirkan endingnya seperti cewek itu bakal dikarantina, atau polisi tadi menemukan bukti atau seperti apa gitu, yang bisa memberikan agak sedikit positif. Jangan sampai dia hanya, oh dia setelah endingnya membunuh, oh dia biarkan saja. Dan psikologisnya yang membunuh itu masih nempel di kepala seperti itu. Ini kan menyangkut tentang diri masing-masing seseorang. Apalagi kalau sampai orang itu salah mengartikan pesan yang dari film tersebut, Mbak. Terima kasih. Realitanya kan Sumbanya emang ada tradisi seperti itu, atau memang kayak di Kalimantan Dayak dulu kan ada kultur mengayau ya. Bisa di Palembang pun kita tahu di zaman dulu tuh pisau di pinggang tuh karena semua ini hutan gitu, tapi kemudian ke bawah dan apapun konflik diselesaikan dengan pisau. Apa di sana memang ada kultur seperti itu? Setahu Mbak. Ada, setahu saya memang ada. Cuman saya sih jujur yang saya pengen capture di sini memang realitas ya. Maksudnya intinya itu adalah realitas gitu. Maksudnya ironi kehidupan aja gitu ya. Nggak semuanya juga terselesaikan. Kadang hal-hal lain itu nggak terselesaikan aja begitu aja gitu dari. Tapi menurut saya sih Marina terselesaikan. Setidaknya tema dan konflik yang saya sajikan di filmnya semuanya terselesaikan. Dan tapi kalau misalnya tadi concernnya adalah gimana kalau orang menangkapnya berbeda ya ini kan film ya, maksudnya gimana, dan jujur ini film sebuah endingnya adalah sebuah produk kesenian, produk hiburan juga, sebuah produk kesenian yang butuh kajian. Jelas ini bukan lo mesti teman-teman bulat-bulat, oh ini sebuah dikte bagaimana saya harus menjalankan Viana yang Pranaiga juga. Dan ini jujur bukan pelajaran PMP. Film saya nggak ada yang pelajaran PMP. Film saya selalu membuat orang-orang itu menjadi tidak comfortable, dan itu salah satu yang saya selalu pengen. Kalau ada satu orang bilang, mau ini pengen berbuat apa di film kamu gitu, saya ingin mengatakan sesuatu yang membuat yang adalah kebenaran dan membuat orang nggak merasa nyaman. Ya, canggung ya. Disturbing reality. Disturbing reality. Tapi itu reality gitu istilahnya gitu. Kayak apa ya? Ini ada cerita menarik. Jadi karena waktu itu nonton di pesawat tuh, temen aku nonton di sebelah bapaknya gitu istilahnya. Di sebelah bapaknya, kok lo nggak ngomong gue, lo ada adegan begitu. Tiba-tiba ada adegan, maaf ya, ini udah 13 tahun kata semua ya. Ada adegan Fitri dengan baju seragam. Ini nggak ada telanjang sama sekali ya. Nggak ada nudity sama sekali. Dia melakukan bercinta dengan pacarnya gitu dari belakang gitu. Pacarnya dari belakang dan dia diintip sama laki-laki lain. Teman saya itu terkejut, oh lo nggak ngomong-ngomong gue, lo lagi sebelah bokap gue nih. Wah, maaf ya, gue lupa ada adegan itu. Dan tapi menurut saya adegan itu
mungkin gimana ya, saya rasa teman saya itu pernah melihat yang lebih di film yang lebih vulgar lagi gitu. Orang ini gak ada ciuman, gak ada apa, gak ada buka-bukaan sama sekali kok, tapi itu membuat tidak nyaman, dan itu yang saya senang dari film, dari adegan tersebut, karena itu ya creepy dan itu gritty banget, dan itu mungkin miris ya, maksudnya memancing emosi yang banyak sekali gitu dari orang yang menonton gitu, dan saya menyenangi itu, dan kadang nggak unpredictable gitu. Saya apakah itu pelajaran film? Bukan sih, memang sih, dan memang filmnya juga pernah ditunjukkan begitu. Itu kurang lebih. Itu menarik ya, karena sini ya, suatu karya itu akan punya beragam persepsi. Itu menarik ya, itu yang mancing dialog. Nah, kayak gini, jadi saya nggak benar. Kayak misalnya nih, saya ini ngambil metal nih, kalau orang bikin apa sih? Kita orang perang nuklir. Orang nggak pernah cerita gitu. Dan itu disturbing, tapi ya itu realitanya nih. Itu tidak hanya kesenian, itu tidak hanya kesenian. Hal yang mungkin kalau menurut apa yang disampaikan oleh Bang Moli tadi. Nah, lanjut. Malam semakin larut, mbaknya. Wah, ini siapa yang mau nanya nih? Masih atau mbaknya nih?